Shalom, perkenalkan nama saya Deti Gunarsi Indo dengan NIM 2019-59001, mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan kultur jaringan. Alat untuk pembuatan media kultur jaringan. Yang pertama, gelas beker atau gelas piala. Berfungsi untuk menuangkan atau mempersiapkan bahan kimia dan air aqueous dalam pembuatan media. Ukuran gelas piala bervariasi, mulai dari 100 ml, 300 ml, 1000 ml, dan 2000 ml. Pipet tetes. Fungsi dari pipet tetes ini untuk mengambil cairan. Timbangan. Fungsi timbangan adalah untuk menimbang bahan kimia yang diperlukan dalam pembuatan media kultur. Spatula. Fungsi spatula adalah untuk mengambil bahan kimia yang diperlukan dalam pembuatan media kultur. Indikator pH atau lakmus. Berfungsi untuk mengukur pH media ketika membuat media. Sendok kaca berfungsi untuk mengaduk media saat persiapan dan saat pemanasan. Panci berfungsi sebagai tempat memasak media. Kompor untuk pemanasan saat memasak media. Autoklav berfungsi untuk mensterilkan semua peralatan dan media kultur yang dipakai dalam kegiatan kultur jaringan. Botol kultur sebagai tempat untuk mengkulturkan atau menanam eksplan. Plastik dan karet tahan panas berfungsi untuk penutup pada botol kultur dan sebagai pengikat plastik dengan botol kultur. Alat penyiapan eksplan atau inisiasi. Botol kultur berfungsi sebagai tempat untuk mengkulturkan atau menanam eksplan. Skalpel berfungsi untuk pemotongan eksplan. Gunting berfungsi untuk memotong eksplan. Alat penanaman atau inokulasi. Pertama, laminar air flows atau NCAS berfungsi untuk menanam eksplan ke dalam botol dalam kondisi steril atau melakukan subkultur yang dilengkapi dengan blower dan lampu UV. Pinset untuk mengambil eksplan. Spatula berfungsi untuk mengambil eksplan berupa biji. Petri dish berfungsi sebagai tempat untuk memotong-motong eksplan yang akan ditanam dalam botol kultur. Bunset berfungsi untuk menggarang atau membakar alat-alat kultur seperti alat-alat diseksi ketika melakukan penanaman sehingga peralatan tersebut tetap steril. Alat inkubasi. Yang pertama, rak kultur berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan botol-botol berisi eksplan hasil inokulasi dan mengoptimalkan pemanfaatan ruangan yang ada. Air conditioner atau AC untuk menjaga suhu ruangan agar tetap stabil sesuai dengan kondisi suhu untuk kultur jaringan. Lampu berfungsi untuk memberikan penerangan dan cahaya bagi pertumbuhan tanaman. Timer listrik berfungsi untuk mengatur waktu penyinaran pada tanaman kultur. Termometer suhu ruangan berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan. Alat inklimatisasi. 1. Ember berfungsi sebagai tempat untuk plantlet yang telah dikeluarkan dari botol yang akan dicuci. Gelas beker atau gelas piala, tempat perendaman plantlet dengan fungisida dan bakterisida. Pinset
untuk mengeluarkan plantlet dari botol kultur. Timbangan berfungsi untuk menimbang fungisida dan bakterisida. Pengaduk kaca berfungsi untuk mengaduk larutan fungisida dan larutan bakterisida. Potri berfungsi sebagai tempat penanaman plantlet. Kertas koran berfungsi sebagai alas untuk mengeringkan tanaman yang sudah direndam. Persiapan bahan-bahan untuk pembuatan media. Media MS jadi bahan kimia untuk pembuatan media hydroponics atau hydroponics. Yang pertama, gula, agar, air. Bahan untuk sterilisasi eksplan. Yang pertama, eksplan, air, fungisida, bakterisida, HgCl2, Clorox atau pemutih pakaian, dan alkohol. Bahan untuk penanaman atau inokulasi. Yang pertama, alkohol, air steril, betadin, dan eksplan. Bahan untuk aklimatisasi. Yang pertama, tanaman, air, fungisida, bakterisida, dan media berupa moss, pakis, arang, dan styrofoam. Baik, demikian penjelasan tentang alat-alat dan bahan yang digunakan dalam teknik kultur jaringan. Sekian dan terima kasih. Shalom bagi kita semua.